Kita mulai para jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, para hadirin, demikian pula para jamaah yang mengikuti dari rumah, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini 16 Ramadan 1444 Hijriah, Allah mempertemukan kita kembali di kajian menjelang berbuka puasa di tenda Ramadan bersama Islamic Center Kemam, di mana alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan banyak mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas sambil nunggu buka puasa bersama, ya. Kita akan membahas bersama-sama, mempelajari sebuah judul, sebuah tema yang ini adalah pembahasan yang sangat penting bagi kita sekali, yaitu berkaitan dengan masalah tauhid dan syirik. Ya, tauhid dan syirik. Masalah tauhid berarti Islam itu dia adalah tauhid. Ya. Tauhid sebagai tujuan dari diciptakannya manusia. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku yang menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah padaku. Ya, ulama mengatakan illa liwahidun, itu agar mereka mengesahkanku, yaitu mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, ya, bahwa dahulu antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu sebanyak asyarah kurun. Asyarah kurun yaitu bisa dikatakan 10 generasi atau 10 abad. Ya, kulluhum alal Islam, semuanya mereka agamanya itu masih di atas Islam, maksudnya itu di atas tauhid. Ya, mereka semuanya masih lurus agamanya. Ya, kemudian di zaman Nabi Nuh alaihissalam baru muncul yang disebut dengan kesyirikan. Ya, makanya pembahasan masalah tauhid ini adalah pembahasan fitrah manusia, Islam yang sesungguhnya, yang kita ketika belajar Islam, ya, tidak lepas dari belajar tauhid. Ya, di mana-mana kita harus terus mendalami masalah tauhid supaya, ya, ketika kita meninggal dunia dalam keadaan mentauhidkan Allah, maka jaminannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, man mata wa huwa la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang meninggal dunia sementara dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka, ya, dia akan masuk surga. Ya, ini yang kita harapkan, ya, kita meninggal dunia dalam keadaan mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, dalam keadaan jauh dari kesyirikan, ya, sehingga kita benar-benar, ya, dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga dan benar-benar dijauhkan dari api neraka, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang sukses. Ya, Allah mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dialah orang yang sukses. Dialah orang yang berhasil. Ya, kita mohon pada Allah semoga termasuk hamba yang dimudahkan masuk ke dalam surganya. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum.
masalah tauhid ya, tema yang akan kita bahas sekali lagi masalah tauhid versus syirik ya. Tauhid ini sebagaimana sudah disampaikan adalah fitrah yang manusia diciptakan oleh dalam keadaan seperti itu. Ya, jadi tauhid itu secara asal manusia itu mengisahkan Allah, mentauhidkan Allah. Kemudian datanglah kesyirikan. Ya, kesyirikannya adalah syai'un tari atau sesuatu yang datang yang merusak fitrah manusia tersebut. Ya, makanya Rasul mengatakan, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidaklah ada anak dilahirkan melainkan dalam keadaan fitrah, di atas fitrah. Ya, abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, yang menjadikan anaknya berubah menjadi keyakinan Yahudi, Nasara atau Majusi adalah siapa? Orang tuanya, ya. Ya, orang tuanya merupakan lingkungan terdekat anak itu terdidik, ya. Bisa jadi karena yang lainnya, tapi peran besar adalah di tengah ke keluarga. Nah, ini menunjukkan bahwasanya aslinya seorang itu di atas Islam, ya, dilahirkan di atas Islam, dilahirkan dalam keadaan ya dia mengesahkan Allah, ya, kemudian dia berubah keyakinan karena pengaruh lingkungan, pengaruh kanan dan kirinya. Para jamaah, kita sering mendengar istilah tauhid, ya. Lalu apa itu hakikat dari tauhid? Hakikat atau tauhid itu secara bahasa ya dari kata wahada yuwahidu, tauhidan. Orang yang melakukannya disebut dengan muwahhid. Arti tauhid itu adalah ya kalau kita wahada yuwahidu syai' berarti ja'alahu syai'an wahidan atau ja'ala syai'a wahidan, yaitu menjadikan sesuatu satu, ya, meyakini sesuatu satu. Nah, itu hakikat dari tauhid, ya. Adapun secara istilahnya, secara syar'inya atau istilahnya, tauhid ini adalah keyakinan bahwa Allah Maha segala-galanya. Kita yakin benar Allah itu Maha segala-galanya. Kemudian segala ibadah kita tujukan pada Allah. Ibadah apa saja kita tujukan pada Allah, dan kita meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Nah, ini hakikat dari tauhid. Ya, secara umum juga bisa diartikan tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam ibadah, ya, ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Jadi segala sesuatu ibadah, ya, dari ibadah yang kita kerjakan itu hanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini tauhid para jamaah sekalian. Nah, dari definisi singkat ini tadi, ya, kita mengetahui sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, tauhid itu kemudian terbagi menjadi tiga. Ya, tadi pertama kan keyakinan bahwa Allah itu maha segalanya. Ini harus kita yakini. Nah, ini yakini dalam hati kita, ya, dengan kuat, dengan kokoh. Nah, ini hakikat dari tauhid rububiyah, ya, yang disebut dengan tauhid rububiyah. Artinya kita meyakini Allah maha segalanya. Allah maha menciptakan, Allah maha mengatur rezeki, Allah maha mengatur alam semesta, Allah maha segala-galanya, ya. Ini harus kita yakini, ya. Ini harus kita benar-benar kita yakini. Makanya tidak boleh kita meyakini, ya, ada orang-orang tertentu, sebagian ada yang meyakini bahwasanya ada wali-wali tertentu, entah disebut sebagai wali kutub, wali ghaus atau yang lainnya mengatur alam semesta. Ini kesyirikan, ya. Ini kesyirikan, ya. Yang mengatur alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau mungkin seorang meyakini ada orang-orang tertentu yang bisa mendatangkan rezeki, ya, mengatur rezeki. Ini keliru, ya. Rezeki semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia itu sekadar apa? Sebab. Nah, ini disebut dengan tauhid rububiyah, ya. Kita meyakini bahwasanya Allah Maha menciptakan, memberi rezeki, mengatur alam semesta dan Maha segala-galanya. Kemudian yang kedua tauhid uluhiyah. Dan para jamaah sekalian, ya. Yang kedua tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah tadi, ya, tauhid rububiyah tadi itu tidak cukup menjadikan seseorang kemudian masuk ke dalam Islam. Jadi kalau orang meyakini dengan keyakinan bahwasanya Allah Maha segala-galanya itu tidak menjadi modal baginya untuk masuk Islam, ya.
Karena ada musuh kita, siapa musuh kita? Yang pentolannya siapa? Jendengotnya siapa? Iblis. Iblis percaya tidak yang menciptakan dia adalah Allah. Percaya, masa antum kalah sama iblis kan tidak boleh, ya kan? Apakah iblis masuk Islam dengan keyakinan seperti itu? Hah? Siapa yang menyatakan iblis masuk Islam diragukan keyakinannya, keimanannya, ya. Iblis musuh kita, musuh Allah, musuh kaum muslimin. Dan orang-orang Arab jahiliyah dahulu ketika dikatakan kepada mereka, ya, wa idza qila lahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Ketika ditanyakan kepada mereka siapa yang telah menciptakan mereka, mereka mengatakan yang menciptakan kami adalah Allah. Ya, siapa yang mengatur rezeki? Mereka mengatakan Allah. Wa may yudabbirul amr? Siapa yang mengatur segala urusan? Mereka katakan Allah. Ya, itu orang-orang kufar jahiliyah. Ya, makanya jangan kalah kita dengan orang-orang kafir jahiliyah yang mereka meyakini Allah itu Maha mengatur alam semesta, memberi rezeki, menciptakan, mematikan. Ya, tidak boleh kalah kita dengan mereka. Nah, keyakinan seperti ini tidak cukup menjadikan seseorang masuk Islam. Dia harus melakukan poin yang kedua, tauhid yang kedua. Tauhid yang kedua yaitu kalau kita lihat dari definisi tadi, menunjukkan ibadah hanya pada Allah semata. Ya berarti segala macam ibadah hanya ditujukan pada Allah. Nah, itulah hakikat dari tauhid uluhiyah. Yaitu engkau, saya, kita semuanya ya dalam beribadah ditujukan pada Allah semata. Ya, tidak boleh ditujukan pada selain Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah ya bahwasanya sesungguhnya salatku, nusukku yaitu sembelihanku, hidup dan matiku lillahi taala. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Allah, wanhar dan berkurbanlah juga karena Allah, ya. Jadi semuanya ditujukan hanya pada Allah semata. Kita salat lillahi taala. Kita puasa lillahi taala, kita menyembelih hewan bismillahirrahmanirrahim lillahi taala. Kita nazar ditujukan pada Allah taala. Kita bersumpah hanya cukup dengan mengatakan demi Allah, jangan ditambah demi Rasulullah, ya. Itu berarti nanti ada kesyirikan di situ, ya. Cukup demi Allah saja. Kita berdoa, kita isti'anah memohon pertolongan hanya pada Allah. Kita isti'adah memohon perlindungan dari godaan setan yang terkutuk, ya, juga hanya kepada Allah. Kita istighatsah, ya, memohon pertolongan di kala genting, di kala sempit, ya, pun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala macam ibadah para jamaah sekalian itu hanya ditujukan lillahi taala, tidak boleh kepada selain Allah. Ya, siapa yang menunjukkan ibadahnya pada selain Allah berarti dia telah melakukan lawan dari tauhid, yaitu apa? Syirik, ya. Jadi tidak boleh orang latah demi Allah dan demi Rasulullah, atau dia bersumpah demi Rasulullah, atau kemudian dia contohnya latah ya Rasulullah, kecelakaan kepalanya kebentur kepleset jatuh di kamar mandi ya Rasulullah, tidak boleh, ya. Bolehnya bagaimana? Ya Allah ini ya Allah tolong saya, astagfirullah, istighfar, ya, memohon pertolongan bantuan pada Allah, ya. Tapi kalau jatuh di kamar mandi biasanya apa? Mengapa kalau jatuh di kamar mandi itu kok jadi misteri, ya? Jatuh di kamar mandi biasanya keluar-keluar sudah apa? Iya, banyak orang yang meninggal dunia sebab meninggal dunia jatuhnya di kamar mandi. Ya, kita mohon pada Allah semoga diwafatkan dalam keadaan yang terbaik. Orang mati di kamar mandi baik tidak? Ya, belum tentu, tinggal lihat, ya. Kalau dia habis buka puasa bersama, ya habis buka puasa atau habis sholat atau apa, ya, dilihat amalannya, ya. Intinya ikhlas sekalian, orang husnul khotimah, kita kan sering mohon pada Allah husnul khotimah, ya tidak? Yang belum menikah juga minta ya Allah nikahkanlah aku dengan husnul khotimah, gitu ya. Itu yang lain berarti, ya. Nah, orang yang memohon pada Allah husnul khotimah, ya, kalau dia mau meninggal dunia dalam keadaan yang baik, ya, bukan berarti dia sedang sholat, bukan berarti harus dia sedang sholat, harus sedang umrah, harus sedang apalagi Pak, berpuasa, tidak diharuskan. Yang penting dia dalam keadaan jauh dari kesyirikan dan senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka itu adalah wafat yang terbaik, ya. Meskipun dia tidak sedang sholat, tidak sedang mengaji, tidak sedang apalagi, tidak, ya. Mungkin lagi santai, tapi dalam hati, dalam keadaan dia jauh dari kesyirikan dan senantiasa mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini tauhid uluhiyah namanya, ikhlas sekalian para jamaah.
Dan ini tauhid yang ditinggalkan oleh orang-orang musyrikin. Ya. Kaum musyrikin mereka, kafir jahiliyah, tidak melakukan hal ini. Ya. Makanya mereka beribadah ditujukan kepada siapa? Lata, Uzza, Manat, apalagi? Ada Hubal, apalagi? Ya. Ada apa lagi? Di Mesir ada kuburan keramat katanya milik Zainab ya Zainab binti Rasul atau siapa? Iya, Zainab binti Rasul mungkin. Kemudian orang Saudi datang ke sana ya. Ternyata kemudian mereka orang Saudi ini diajak ke sana, kemudian diajak untuk ke situ. Ayo kita datang ke kuburannya Zainab, kita minta-minta ini dan sebagainya. Boleh tidak? Tidak boleh. Kemudian kata orang Saudi dijawab, di tempat kita eh, ada kakeknya atau orang tuanya ya, ada orang tuanya dari Zainab, tapi kita tidak minta-minta kepadanya. Ya, Zainab tidak tahu Zainab binti Rasul atau siapa ya, saya lupa. Ya, masyhur di Mesir. Jadi maksudnya orang yang lebih utama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kita haji tidak diperbolehkan meminta-minta kepada beliau. Ya, beliau tidak bisa apa-apa sudah meninggal dunia sama seperti yang lainnya. Ya, apalagi dengan selain beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dengan orang-orang yang tidak jelas. Apalagi dengan makam-makam keramat-keramat yang kita tidak tahu isinya apa. Beberapa kali dibedah ternyata isinya zong, kosong, ya, tidak ada apa-apa. Ya, seandainya ada apa-apa pun itu tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian ada pun yang ketiga tauhid asma wa sifat, yaitu kita meyakini Allah ini memiliki nama-nama yang indah atau al-asmaul husna dan sifat-sifat yang mulia. Ya, yang itu bisa kita pelajari dari kita ketahui dari ayat-ayat Al-Qur'an ataupun dari hadis-hadis Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini namanya tauhid al-asma was sifat. Ya. Nah, kalau seseorang dia belajar tauhid al-asma wa sifat, dia pelajari tentang nama Allah, sifat-sifat Allah dan lain sebagainya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi sebab bagi seseorang dia bisa benar-benar cinta pada Allah. Ya, ada sebab dia dicintai juga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, penjelasan singkat berkaitan dengan masalah tauhid, ya. Kemudian ada pun lawan lawan dari tauhid ya adalah syirik. Apa itu syirik? Bukan syirik kata sebagian orang-orang Indonesia. Syirik. Kalau syirik kata orang Indonesia apa artinya itu? Iri ya. Kamu jangan syirik, jangan hasad. Bukan itu. Ini pakai syirik ya. Syirik itu secara bahasa ketika seseorang apa ya menduakan lah. Mudahnya itu menduakan. Ya. Ketika yaitu ini ungkapan untuk menunjukkan bahwasanya sesuatu itu lebih dari satu. Itu syirik. Ya. Syarik itu berarti bersekutu. Ya. Orang sekutu itu minimal berapa? Hah? Minimal berapa? Minimal dua. Ya. Nggak mungkin sendiri sekutu dia. Ya. Bersekutu dia berdua atau lebih. Nah ini syirik. Ada secara istilah para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, syirik itu artinya adalah memalingkan salah satu hak Allah kepada selain Allah. Memalingkan salah satu hak Allah kepada selain Allah. Ya. Jadi kita tahu Allah memiliki hak yang hak itu khusus spesial bagi Allah. Ya, ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian mengartikan bahwa arti syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah, ya, menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sesuatu, dalam hal-hal yang spesial atau khusus bagi Allah, ya. Nanti insya Allah akan kita sampaikan penjelasan lebihnya agar lebih jelas lagi. Ya. Kemudian para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, jadi tadi sampaikan memalingkan salah satu hak Allah kepada selain Allah. Tadi hak Allah di sini maksudnya hak yang spesial bagi Allah, milik Allah. Ya, tidak ada orang yang bisa melakukannya. Contohnya apa? Ya, tadi berkaitan masalah rububiyah Allah. Keyakinan Allah Maha menghidupkan. Kalau seseorang meyakini ada makhluk yang bisa menghidupkan, ya, maka dia melakukan kesyirikan di situ dalam masalah keyakinan, dalam masalah rububiyah.
Ya, kecuali memang ketika ada pengecualian, karena ada nabi yang bisa menghidupkan siapa? Nabi Isa. Itu mukjizat, salah satu mukjizat yang Allah berikan pada Nabi Isa. Nabi Isa pun tidak mungkin bisa menghidupkan kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keyakinan sebagian orang keliru, entah itu dikatakan mitos atau ini pun rentan dengan kesyirikan juga, tatoyur, apa itu? Kalau kucing lewat di makam maka bisa bangun orangnya, Pak ya. Kalau gitu semuanya, wah kita punya orang tua bisa bangun semuanya ya. Nggak ada istilahnya meninggal dunia nanti. Ya. Meninggal dunia ambil aja kucing. Entah kucing apa mungkin yang warnanya tiga atau apa ya. Wallahu a'lam. Ya, itu keyakinan-keyakinan yang mungkin sebagian kita pernah mendengarnya. Intinya, ya tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga keyakinan ketika kita sudah meyakini bahwasanya Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang mengatur rezeki, Allah yang apa lagi? Ya, maha segala-galanya. Kemudian ada orang yang meyakini ada Tuhan-Tuhan selain Allah, ya, meyakini bahwasanya pencipta kebaikan adalah cahaya, atau ada dua Tuhan, Tuhan pencipta kebaikan dan pencipta keburukan. Pencipta kebaikan adalah cahaya, pencipta keburukan adalah kegelapan. Ini keliru. Ini juga termasuk apa? Keyakinan yang mengandung kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya. Atau contoh mudahnya yang lainnya, sujud kepada selain Allah, sujud kepada patung, sujud kepada apa lagi? Kepada sapi, kepada serigala, kepada hewan, kepada pohon, kepada apalah ya. Sujud intinya kepada selain Allah, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Itu termasuk dari kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa tadi sudah dicontohkan, berdoa memohon pada selain Allah, ya, ini tidak diperbolehkan. Istighatsah kepada Rasulullah tidak boleh. Isti'anah atau meminta pertolongan kepada mungkin Nabi Musa, ya. Seseorang mau tinju melawan Mike Tyson, si leher beton kan. Ya, dia kemudian tahu baca ayat, ada nabi yang kuat sekali pukul langsung apa? Meninggal. Yaitu Nabi siapa? Musa alaihissalam. Dia minta kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, saya mohon pertolongan, saya mau tinju nih lawan Mike Tyson. Ya, kemudian dia melakukan kesyirikan. Boleh tidak? Tidak boleh. Ya. Itu termasuk dari kesyirikan. Ya, syirik seperti itu. Ya, semulia apapun seseorang, ya, semulia apapun makhluk atau malaikat, tidak boleh kita minta padanya. Nabi yang paling mulia Nabi Muhammad SAW, malaikat yang paling mulia malaikat Jibril alaihissalam, tidak boleh kita minta kepada malaikat Jibril, tidak boleh kita minta kepada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, syirik terbagi menjadi dua, ya, ada syirik besar dan ada syirik kecil. Syirik besar, ya, yaitu menetapkan sekutu bagi Allah dalam hal khusus bagi Allah. Nah, ini tadi berarti tepat definisi yang atas tadi, ini berkaitan dengan syirik besar, ya. Dan ini dosa yang paling besar adalah kesyirikan, ya. Dosa yang paling besar syirik, yaitu terkhusus syirik besar. Contohnya apa tadi ya? Doa kepada selain Allah, sujud pada selain Allah, seseorang mungkin dia di rumahnya sakit, ingin sembuh, minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia nazar ditujukan pada selain Allah, dia menyembelih ditujukan kepada selain Allah, ya. Sebagian ada orang yang menyembelih ditujukan kepada siapa? Kepada sesembahan selain Allah, mungkin kepada keramat, kepada pohon besar, kepada rawa-rawa, kepada apa? Ya, ini tidak diperbolehkan. Ya, itu semuanya contoh dari syirik besar, ya. Siapa yang melakukan kesyirikan pada Allah dengan syirik besar, maka dosanya, maka pahalanya terhapus, ya. Ya, maka pahalanya terhapus, ya. Dan dia berarti pelaku kesyirikan, ya. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Nah, ini syirik besar. Ibadah apa saja yang kita ketahui? Ibadah itu kan banyak. Ibadah itu banyak. Ya, ini kita di sini banyak ada ibadah-ibadah. Kalau kita sebutkan satu persatu ada berapa kepala ini? Banyak, ya. Masing-masing bisa menyebutkan insya Allah. Yang tidak bisa menyebut, nah, kita harus menyebutkan semuanya. Yang tidak menyebutkan tidak dikasih buka puasa. Pulang dengan membawa luka. Nah, coba satu-satu sebutkan. Contoh ibadah: salat, puasa, zakat,
zakat fitrah, apalagi? Hah? Umroh, haji, umroh lagi, haji lagi, nggak selesai-selesai nanti. Apalagi? Zikir, tadarus Al-Quran, berdoa, berbakti pada kedua orang tua, ya sahih. Apa? Bangun musala, bangun masjid, ya. Apa? Jihad. Tanda ini orang ini pengen jihad nih kayaknya. Nikah, nikah lagi katanya. Bukan saya ngomong ya. Saya hanya meniru saja. Terus siapa lagi? Apa lagi? Berbagi, buka puasa bersama. Ya, termasuk teman-teman yang membantu ini sudah disiapkan semuanya. Ini termasuk apa? Ibadah. Kita hadir di sini termasuk bagian dari menuntut ilmu. Ini juga termasuk dari ibadah. Ya kan? Apalagi? Dakwah. Menjadi panitia. Panitia apa, Pak? Panitia Agustusan atau panitia buka puasa bersama ibadah. Ya. Apalagi? Kurban. Sujud dari disebutkan belum sujud. Ruku tidak boleh ruku kepada selain Allah. Sujud kepada selain Allah tidak boleh juga ya. Kekeliruan kalau antum pergi kemana? Ke Jepang atau mana itu? Ya, orang Jepang gini, antum jangan gini. Salam saja, salam. Salam tidak mengapa. Tapi kalau memulai assalamualaikum tidak boleh. Kecuali kalau mereka dalam beragama Islam. Ya. Apalagi banyak sekali dari ibadah-ibadah ya, berbuat sosial ya, ibadah, berbuat sosial ya, share kebaikan ya termasuk dari ibadah. Banyak sekali para jamaah ibadah. Bisa ibadah hati. Nah, ini ibadah hati belum ada yang menyebutkan tadi. Tauhid ibadah bukan? Ibadah. Apalagi? Ikhlas apalagi? Sabar apalagi? Takut, takut pada Allah ya. Cinta, cinta pada Allah apalagi? Malu, ya malu yang baik ya, bukan malu hadir ke majelis ilmu, bukan malu datang ke sini kita mau dapat sesuatu kok malu. Dapat apa ini? Dapat buka puasa banyak ini, melimpah hari Jumat ya. Apalagi? Berharap, yakin, taubat, inabah, kembali kepada Allah. Apa? Bersyukur, ridha. Apa, Pak? Istighosah, meminta pada Allah. Ya. Ibadah hati apalagi yang lainnya? Ya, dan banyak ibadah hati yang lainnya itu termasuk ibadah ya. Bisa dengan hati, bisa dengan lisan, bisa dengan anggota badan, bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa dengan ide, dengan pemikiran, bisa dengan ilmu dan lain sebagainya. Nah, itu contoh-contoh ibadah ya. Ibadah-ibadah yang memang hanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala semata, maka harus kita tujukan pada Allah, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Kemudian kita beranjak kepada syirik kecil. Nah, ini syirik kecil ini memang syirik yang disebut di dalam syariat dia syirik, tapi tidak sampai derajat syirik besar. Ya. Sebagian ulama mengartikan atau menjelaskan maknanya, yaitu segala ucapan atau perbuatan yang menjadi sarana kepada syirik besar. Jadi ada ucapan atau perbuatan ini bisa menjadi sarana menuju kepada syirik besar. Ria, contohnya, ria syirik kecil atau syirik besar? Asalnya syirik kecil. Ya, ria syirik kecil. Sebagian ulama mengatakan yasiru ria, ria yang ringan. Ya, karena sebagian ulama menjelaskan riaknya orang-orang munafik itu termasuk dari syirik besar. Ya, munafik dengan nifak i'tiqadi atau munafik dengan keyakinan. Ya. Nah, ria yaitu beribadah tujuannya mendapatkan pujian dari selain dari manusia ya. Beribadah, salat, ngaji dan sebagainya tujuannya agar dilihat manusia, agar dipuji kemudian ya. Maka ini ria. Ini lama-lama bisa mendorong seseorang beribadah pada selain Allah ya. Contoh yang lainnya bersumpah. Nah, bersumpah kepada selain Allah ya, demi Rasulullah, demi siapa lagi? Ya. Demi siapa lagi? Ya. Antum pernah mendengar ya, anak-anak sekarang sumpahnya sudah demi apapun itu kan, demi apapun itu berarti dengan demi Allah dan demi selain Allah itu syirik ya, nggak boleh juga. Ada yang bersumpah demi Alek juga ya, seakan-akan dialihkan dari Allah menjadi Alek, naudzubillah ya. Yang termasuk antum jauhi. Atau istilah juga astaga naga ya. Itu kalau antum baca asal muasalnya dari kata apa? Astagfirullah. Kita punya lafaz yang indah sekali, termasuk ibadah istighfar. Astagfirullah. Jangan
Jangan diplesetkan menjadi astaga, apalagi plus naga gitu kan, ya, astaga naga. Ya. Nah, ini sebenarnya astagfirullah. Nah, untuk sumpah ini juga ini tergantung kalau dia sekedar sumpah saja dengan makhluk, ya, tapi dia tetap meyakini Allah Maha segala-galanya, ini disebut sebagai syirik kecil. Ini bisa saran menjadi syirik besar. Tapi kalau seseorang dia bersumpah dengan selain Allah dengan keyakinan bahwasanya makhluk tersebut itu bisa mendatangkan manfaat dan madarat, ya, bukan sebab, tapi benar-benar bisa dia meyakini bahwa makhluk tersebut bisa mendatangkan manfaat dan madarat, ini namanya syirik besar, ya, Subhanahu wa taala. Karena seseorang ketika bersumpah dengan sesuatu, ya, dia berarti menunjukkan apa? Menunjukkan ada pengagungan terhadap sesuatu tersebut, ya, kecuali para syabab sekarang ini yang main-main kemudian apa saja yang keluar dari lisan tidak dipedulikan, ya, naudzubillah tsumma naudzubillah. Kemudian para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, saya akan sampaikan selanjutnya beberapa contoh dari syirik kecil selain dua yang sudah disebutkan tadi. Tadi apa dua-duanya? Riya dan bersumpah kepada selain Allah, ya. Di antara yang lainnya, ya, seperti eh, menyandarkan hujan kepada bintang atau kepada musim. Nah, ya, seseorang yakin bahwasanya kalau musim hujan pasti turun hujan. Ini keliru, tidak boleh. Karena yang menurunkan hujan hanya Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang mengatakan mutirna binau ikada wa kada, siapa ya kami mendapatkan apa mendapatkan hujan karena bintang ini bintang itu, ya, karena waktu musimnya, ya, maka dia telah kafir kepadaku dan beriman pada bintang-bintang itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh. Makanya doa setelah turun hujan adalah mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, kita mendapatkan hujan karena karunia, ya, dari Allah Subhanahu wa taala semata, karena Allah, ya. Ya, makanya hati-hati jangan meyakini hujan itu dari pawang, ya, atau pawang bisa mengatur hujan. Tidak, pawang tidak bisa mengatur hujan, ya. Kalau hanya masalah prediksi semuanya itu bisa. Kita itu kalau mau prediksi antara benar atau salah itu saja, ya. Jadi tidak boleh meyakini seperti itu. Hujan wa yunazzilul ghaith, bahwasanya yang menurunkan hujan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ghaith itu artinya hujan, ya, hanya Allah semata, ya. Kemudian ucapan sebagian kita juga ucapan masya Allah wa syi'ta, semua atas kehendak Allah dan kehendakmu, ini tidak boleh. Ini semua terjadi karena kehendak Allah dan kehendakmu. Ini tidak boleh juga, ya. Yang benar adalah ini atas kehendak Allah semata, atau ini atas kehendak Allah kemudian, ya, dengan kata-kata kemudian kehendakmu. Ini karena sebab dirimu, ya. Maka tidak mengapa. Atau sebagian kita dan banyak ini seperti mengatakan laulallah wa anta, kalau bukan Allah dan kamu, ya. Kalau kita bahkan seringnya tidak membawakan kata Allah, langsung saja, ya. Kalau bukan Pak Polisi, maka malingnya akan pergi. Kalau bukan gonggongkan anjing, maka rumah kita kemalingan. Kalau bukan apa lagi, ya? Kalau bukan ada ayam berkokok, rambutan kita sudah dicuri oleh maling. Jadi atau dengan kata lain gini, untung ada ente, untung ada kamu, untung ada Pak Polisi, untung ada Pak Satpam, untung ada anjing yang menggonggong, ya. Nah, ini kata-kata seperti ini, ya, inilah termasuk bagian dari syirik apa? Kecil, ya. Rubahnya bagaimana? Kita alhamdulillah, alhamdulillah Allah telah memberikan pertolongan kepada kita. Alhamdulillah tidak jadi kemalingan. Alhamdulillah malingnya lari. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Ya. Kemudian karena sebab ente, sebab antum, sebab Pak Polisi, karena sebab Pak apa lagi? Pak Satpam, boleh silakan, tidak mengapa. Ya. Makanya mukmin berusaha untuk menyandarkan segala sesuatu kepada Allah. Jangan lupakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kita semua ini bisa ke sini, bisa bekerja, bisa dapat gaji, bisa hidup, ya, bisa makan, bisa jalan nyaman, bisa apa? Bisa melakukan segalanya karena apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di antara contoh dari syirik kecil adalah tatoyur,
yaitu meyakini atau pesimis atau meyakini apa ya kita artikan pesimis dengan sesuatu atau merasa sial dengan sesuatu yang biasanya meyakini ada mitos-mitos ya bahwa kalau mendengar sesuatu, kalau melihat sesuatu, kalau mengalami kejadian tertentu maka kemudian diyakini itu sebagai sebab kesialan. Ini tidak boleh. Ya. Angka 13 sebab sial. Ya tidak. Boleh tidak? Tidak boleh. Saya tadi baca tulisan tapi kayaknya bohong deh ini. Enggak tahu ya wallahu alam. Jadi ada seorang ustadz yang share, dia tidak tahu ya, tak, coba kira-kira benar nggak? Jadi dia lewat di samping apa penjara orang gila apa namanya? Rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa. Dia lewat di samping rumah sakit jiwa. Ya. Kemudian di dalamnya itu orang-orang pada teriak-teriak 13, 13, 13, 13. 13 kesialan bukan? Tidak boleh ya meyakini 13 sial. Semua angka baik, semua bulan baik, semua hari baik, semua tahun baik, tidak ada tahun siu-siu kesialan dan sebagainya. Pada teriak di dalamnya 13, 13, 13, 13. Nah, ini orang yang lewat tadi akhirnya penasaran. Kita ini orangnya suka penasaran ya, kepoan. Nah, ini orang tadi penasaran. Apa kira-kira? Mau lompat, mau nggak kelihatan. Cari-cari, oh ini ada celah kecil. Ada celah kecil, diintip lah. Kemudian ternyata dari dalam dicolok. Kena matanya. Teriaknya berbeda. 14, 14, 14, 14. Maksudnya apa? Korban ke-14 ini. Makanya ini cerita bener nggak ini? Masa orang gila bisa ngitung gitu ya? Ya. Kayaknya sih enggak bener ya. Saya kira awalnya ketika membaca 13-13 ini kesialan orang gila ngapain yakini kesialan? Ternyata oh seperti itu ceritanya. Ya. Nah, jadi 13 bukan sebab kesialan. Tadi sudah kita singgung kejatuhan apa tadi? Cicak ya. Bukan sebab kesialan, nabrak kucing, tempat tinggal di apa? Jalan tusuk sate apa-apa ya. Ya. Kemudian apalagi percaya dengan feng shui ya namanya ya. Ya. Feng shui ya rumah-rumah itu. Tapi gini, saya sempat sampaikan dulu untuk rumah-rumah itu sebenarnya bisa dipelajari juga ya. Arah angin masuknya kemana, keluarnya kemana, itu kan bisa dipelajari ya. Kalau memang itu sesuatu yang apa ya, sesuatu yang rasio, masuk rasio, ya maka tidak mengapa. Tapi masalahnya ketika itu di luar rasio kita, tidak nalar, kemudian ini sebab ke apa, sebab tidak rumah tidak berkah, sebab apa, sebab pokoknya macam-macam. Nah ini tidak boleh kita yakini. Saya dulu punya saudara, saya makan di kamar. Oh, makan di kamar nanti sulit jodoh kata dia. Alhamdulillah udah nikah sekarang. Kata siapa sulit jodoh? 24 ya, nikah. Alhamdulillah. Jadi jangan yakini hal tersebut, ya hal seperti itu termasuk dari apa? Bentuk kesyirikan. Ya. Bentuk kesyirikan. Memang ini syirik kecil, tapi bisa berbahaya. Ya. Dan ini syirik yang biasa dilakukan oleh kaum jahiliyah. Kemudian ya, banyak contoh dari syirik kecil. Di antaranya adalah seperti orang meyakini sesuatu sebagai sebab, tapi itu bukan sebab sesungguhnya. Contohnya apa? Seseorang pakai cincin dengan keyakinan ini sebagai sebab dirinya pede. Ya, atau seseorang pakai apa lagi? Pakai apa lagi, Pak? Pakai jimat. Apa sih? Gelang, balance. Itu bohong, itu kebohongan besar itu. Dengan keyakinan ini sebab apalah. Ya. Tidak boleh seperti itu. Ini bukan Allah tidak menjadikan ini sebagai sebab kenyamanan, ketenangan, ketentraman, sebab rezeki lancar. Ya. Tidak ada seperti ini. Ini contoh jimat-jimat ketika dia meyakini sebagai sebab maka itu termasuk syirik kecil. Tapi kalau dia pakai jimat, ya dia pakai jimat, anggap saja dengan jimat kemudian dikalungkan di sini, dia yakini bahwasanya benda ini yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat, maka ini adalah syirik besar. Jadi beda antara sebab ya. Kalau dia yakin yang mendatangkan manfaat, madarat, kesialan dan sebagainya adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Tapi ini sebagai sebab ya. Kemudian dikalungkan di anak-anak supaya anak-anak ini tidak terkena apa namanya? Penyakit ain contohnya, tidak sawan ya orang Indonesia mengatakan, atau tidak terkena apa-apa. Itu juga bagian dari syirik apa? Syirik kecil tapi lihat keyakinannya sebagai sebab atau lebih dari itu. Kalau sekedar sebab itu termasuk syirik kecil. Ini sarana bisa kepada syirik besar. Tapi kalau dia meyakini itu adalah bisa mendatangkan manfaat dan madarat dari selain Allah, itulah yang disebut dengan syirik besar. Ya, naudzubillah, tsumma naudzubillah.
Nah, ini saja para jamaah sekalian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini ya berkaitan dengan masalah tauhid versus syirik ya dan ibadah yang mulia yang diwajibkan Allah pada kita adalah tauhid. Adapun lawan dari tauhid adalah syirik kepada Allah. Kita mohon pada Allah semoga diwafatkan di atas Islam dan tauhid dan semoga dijauhkan dari kesyirikan sampai kita meninggal dunia. Allahumma amin. Ini saja yang bisa disampaikan para jamaah sekalian. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala wa sallallahu nabi Muhammad wasallam tasliman katsira. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.